Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Sukmawati Soekarno Putri melaporkan dugaan penghinaan Pancasila yang dilakukan oleh pimpinan Ormas Islam Rizik Syihab. Sukmawati Soekarno Putri didampingi kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Rizik Syihab yang diduga telah menghina Pancasila. Dugaan penghinaan oleh Rizik terdapat dalam rekaman video berdurasi 2 menit 15 detik saat menjadi penceramah di Jawa Barat pada 2014 lalu. Dalam laporannya, Sukmawati membantah jika ada unsur politis. Ia berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan memeriksa Rizik terkait ucapan di video tersebut. Sangat tersinggung karena kata-katanya sangat tidak santun dan tidak hormat sebagai pimpinan Ormas FPI. Orang dengan pihak Bareskrim, apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim nanti? Ya, untuk menindaklanjuti, saya kira mekanismenya, prosedurnya pasti ada tahapannya. Wakil Gubernur. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa, saudara. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara aklamasi, semua tanda tangan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Jelas. Nah, berarti saya mau tanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Piagam Jakarta, saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi, sedangkan Piagam Jakarta hasil ijma kesepakatan, saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau sudah namanya kesepakatan, bagus tidak? Alhamdulillah, itu yang kedua. Oleh para pendiri bangsa, saudara. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara aklamasi, semua tanda tangan Piagam. Nah, berarti saya mau tanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang disepakati Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Jelas. Wadang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu peri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, peri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hashim, ada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim, mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu, setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apabila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, Bung Yamin, Bung Supomo setuju ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ, Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam, bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Iya.